Halo teman-teman, dimanapun teman-teman berada, selamat sore, selamat malam, ataupun selamat siang. Kebetulan di sini malam, jadi selamat malam teman-teman. Kenalin, aku Alfonsus Vinko atau biasa yang dipanggil Alfon. Aku dari Pendidikan Keagamaan Katolik Universitas Sanata Dharma, angkatan 23. Nah, di sini aku mau ngajak teman-teman khususnya para Gen Z nih untuk merenungkan malam Natal nih. Nah, malam Natal nih yang karena kita mau deket nih dengan Natal. Nah, pasti dari teman-teman Gen Z nih, aku kan juga Gen Z nih, kayak banyak dari kita tuh datang ke malam Natal bukan dalam kondisi yang baik-baik aja kan. Kayak ada yang capek, ada yang lagi ngerasa berat, ada yang ngerasa gagal, kayak ada yang diem-diem hidupnya dibandingin dengan orang lain gitu. Di tengah dunia yang isinya pencapaian semua target dan validasi, kayak kita tuh sering bertanya kan dalam hati, aku nih cukup gak sih sebenarnya, kayak aku cukup pintar gak sih, aku cukup berhasil gak sih, aku cukup berharga gak sih. Nah, tahu teman-teman, tahu nggak, Natal justru datang di tengah pertanyaan itu teman-teman. Injil malam Natal ini menceritakan bahwa Yesus bukan lahir di tempat yang ideal. Nah, tidak ada ruang di penginapan, tidak ada sambutan mewah, tidak ada palungan atau tempat yang yang layak lah, tapi hanya palungan dan tempat sederhana gitu, bahkan nggak layak gitu. Seolah-olah Allah itu sengaja ngingatin kita kayak, aku nggak nunggu hidupmu tuh rapi dulu baru datang gitu. Tuhan tuh tidak lahir di istana tapi di ruang sempit, sama seperti hidup kita yang sekarang itu ngerasa nggak enak dan berantakan gitu teman, kayak ngerasa sesek gitu. Nah, banyak Gen Z hari ini yang hidupnya tuh ngerasa penasarannya itu mirip gitu loh, kayak kita sering ngerasa kecil, tidak cukup, tidak dianggap. Nah, lagu untuk perempuan yang sedang dalam pelukan dari Payung Teduh, nah itu menggambarkan perasaan untuk itu dengan jujurnya lewat singkat kayak gini, tak perlu khawatir, aku di sini gitu. Nah, Natal adalah versi Allah di kalimat itu teman-teman. Di dalam palungan, Yesus tuh berkata, kamu tuh nggak sendirian, aku di sini gitu. Nah, menariknya teman-teman, dalam orang yang pertama menerima kabar kelahiran Yesus tuh bukan orang penting, bukan orang elit, bukan para pengembala, tapi orang biasa teman-teman, orang sederhana yang bahkan sering dipandang rendah. Ini tuh pesan buat kita hari ini gitu. Tuhan tidak datang untuk mereka yang hidupnya terlihat sempurna di luar ya. Mereka datang yang untuk mereka yang berani menyapa gitu, menyapa apa adanya itu. Natal tuh mengajarkan bahwa nilai diri kita tuh ditentukan oleh likes. Nah, kayak tidak dari likes gitu maksudnya, seperti kayak tidak ranking, pencapaian atau standar orang lain, tapi kita dikasih tahu Allah bahwa kayak Allah itu lebih memelihara diri hidup kita gitu. Nah, di tengah rasa yang lelah, tidak percaya diri, ada lagu evaluasi dari Hindia teman-teman, yang singkatnya tuh kayak kadang hidup tidak sesuai rencana gitu. Di liriknya kayak gitu kan teman-teman. Nah, Natal tuh nggak menyangkal itu, tapi Natal menambahkan satu kalimat penting. Meskipun hidup tidak sesuai rencana, Tuhan tetap hadir di dalamnya teman-teman. Palungan menjadi tanda bahwa kayak hidup ideal tuh bisa dilahirin kapan aja gitu, dan hidup tidak ideal pun bisa menjadi tempat kelahiran harapan itu teman-teman. Nah, maka teman-teman ya, untuk generasi Z apalagi kita atau Gen Z ya, Natal tuh bukan tuntutan untuk lebih hebat lah, bukan tuntutan untuk kita tuh lebih baik lah, tapi itu merupakan undangan teman-teman, undangan untuk percaya bahwa kita cukup untuk dicintai. Tuhan tuh tidak datang setelah kita kuat, tapi justru kita tuh waktu rapuh. Nah, Tuhan tuh datang di saat itu teman-teman. Di sanalah sukacita Natal ditemukan. Nah, makanya yang penting yang paling penting ya, kita tuh berani menyapa Allah, kita berani datang gitu. Allah hadir bukan untuk penghampiri teman-teman. Allah hadir uh, untuk kita yang tidak berkecukupan gitu, kayak kita sedang lelah. Teman-teman ingat Injil kan yang kayak, datanglah kepadaku yang lemah letih lesu. Nah, itu teman-teman. Tapi itulah Allah gitu. Tetapi untuk tinggal di dalamnya dan mengubah menjadi harapan, kita tuh kadang masih takut. Jadi teman-teman, jangan takut, ayo mulai berani untuk menyapa Allah dan berani mulai untuk ke gereja. Dan jangan lupa ikuti perayaan sakramen tempat teman-teman. Selamat malam dan terima kasih.